yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Misalnya gini, Bib, ada seseorang ingin mewakafkan tanah, kemudian beliau berpesan untuk dijadikan musola. Kemudian musola itu dibangun oleh para pengurus, kemudian lambat laun musola tersebut berubah menjadi namanya berubah menjadi yayasan. Nah, apakah itu termasuk amal jariah daripada menjadi yayasan? Kalau kita mewakafkan musola itu kan berarti buat tempat sholat, ya kan? Jika di dalamnya ada yayasan tapi musolanya masih digunakan, tidak masalah. Paham maksudnya? Contoh kayak di sini nih, orang wakaf musola misalnya. Tapi kadang-kadang kan di masjid, di musola, di situ ada sekretariat yayasan. Tapi musolanya tetap dipakai, tetap dibuat sholat, tetap dibuat kegiatan-kegiatan yang lain, tidak masalah. Kecuali fungsi musolanya dihilangkan, baru tidak boleh. Udah nggak dipakai buat sholat lagi sudah. Dibuat di petak-petak buat kantor-kantor yayasan, nah itu tidak boleh. Tapi selagi fungsi musolanya masih dijalankan, tidak apa-apa. Karena kan yayasan cuma nitip tempat itu, masang pelang aja kalau gitu kan. Silakan, yang lain ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau masalah apa? Supaya di masjid itu bisa nggak untuk yang selain jamaah? Kasih mic aja soal. Pakai mic. Kasih mic kesini. kan fardu kifayah juga. Iya. Saya masjid punya kayak bab kan. Nah itu khususnya untuk jamaah atau untuk kampung atau kayak apa? Maksudnya air masjid dibuat buat jenazah ya? Tempatnya, fasilitasnya, pemandian. ya. Nah ini juga Ya, kan? salah satu masalah juga ya. Ya. Tempat pemandian orang jenazah Ya. yang biasa ditaruh di masjid, termasuk keranda yang biasa ditaruh di masjid, drum ya macam-macam lah yang berkaitan dengan fardu kifayah. Itu sudah salah dari awal. Maksudnya apa? Harusnya dari awal dibelinya nggak boleh pakai duit masjid. Harusnya duit warga yang beli taruh di masjid nggak masalah. Beli pemandiannya, beli terumnya, beli kerandanya. Kalau sudah pakai duit masjid beli itu nggak boleh. Kenapa? Masjid tidak ada maslahat beli keranda. Masjid tak mati. Yang matikan orangnya. Masjid tidak ada maslahat beli tempat mandi apa namanya pemandian orang mati. Harusnya belinya pakai duit warga, taruh di masjid tidak masalah. Jadi nanti yang jadi masalah kalau sudah beli pakai duit masjid, ya repot, dibawa keluar nggak boleh nanti. Panjang nanti urusannya itu. Jadi solusinya gimana kalau masjid sudah beli? Ya jual lagi lah. Jual lagi atau gantiin. Warga patungan gantiin berapa harga itu? Gantiin, masukin duit yang sudah dikumpulkan warga, masukin ke kas masjid. Jadikan wakaf buat maslahat warga. Jadi siapapun warga yang meninggal itu keranda atau tempat pemandian itu bisa dipindahkan ke rumah siapapun yang mati. Jelas kira? Ya. Silakan yang lain. Termasuk ambulan, maaf kata ya. Ambulan nggak boleh beli ambulan pakai duit masjid. Termasuk dari situ. Jadi kalau mau beli ambulan ya warga harusnya patungan taruh di masjid dah apa. Karena masjid nggak ada urusan sama ambulan. Karena kita ini kan kadang-kadang naruhnya ambulan di masjid, naruh keranda di masjid, akhirnya pakai duit masjid semua. Apalagi kas banyak kan. Silakan. Ya. Kalau kita majelis di masjid itu, kalau kita melakukan mangkas masjid untuk konsumsi itu gimana? Masjid Majelis. termasuk majelis di masjid, sehingga konsumsi atau uang masjid itu digunakan untuk konsumsi jamaah itu menggunakan uang masjid. Nah, di sini nanti ada perbedaan pendapat ulama. Ada perbedaan pendapat ulama. Saya nggak bicara hukum, saya kasih solusi langsung aja ya. Kalau ngadakan majelis di masjid, kalau ada mau nyiapin konsumsi buat para jamaah, memang kadang-kadang maaf kata jamaah itu lebih semangat ada konsumsinya, betul kan? Ya, betul. Coba aja isur di pengalaman deh. Kalau hari Minggu pagi buat majelis, ada sarapan rame, ya kan? Gak ada sarapan sepi. Jadi masjid begitu. Jumatan sekarang gitu. Ada makan siangnya rame. Ada sepi. Ya emang buat pancingan awal bagus.
Tapi kalau saran saya lebih baik belinya pakai uang pribadi. Warga siapa yang mau sedekah kan gitu. Patungan aja warga misalkan kan dah harus dibebankan satu orang. Ada yang nyumbang 10.000, yang nyumbang 20.000, dari uang itu diberikan buat konsumsi para jamaah. Harusnya begitu. Karena kalau kita pakai duit masjid sebenarnya ada masalah di situ. Makanya ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, termasuk maulid. Termasuk maulid, kita masjid mengadakan maulid ya. Bagusnya warga yang patungan tidak menggunakan uang masjid. Jelas? Silakan. Assalamualaikum Adib. Saya mau tanya, kita kan biasa kalau sampah itu kebetulan atau pengen buang air itu digunakan air biasanya di masjid untuk itu buang hajat. Itu gimana kalau diganti dengan infak atau sholat sunat atau masjid itu mengganti air yang telah digunakan? Kalau ente mau ganti ya infak, jangan sholat sunnah nggak ganti air ya. Jadi pertanyaannya kalau ke masjid ke toilet misalkan ke buang air di masjid ya, apakah ganti masukin duit ke infak apa sholat sunnah? Ya kalau mau ganti ya infak, jangan sholat. Kalau bagus lagi sholat plus infak kan gitu. Pahala dapat dengan sholatnya infaknya juga dapat. Jadi kalau kita orang misalkan bangun masjid ada toiletnya di situ, ya ada toiletnya, maka toilet itu boleh kita gunakan. Karena sudah diwakafkan untuk orang buang air lah, entah itu buang air kecil ataupun buang air besar. Terkhusus masjid-masjid yang ada di sepanjang jalan kalau kita keluar kota, ya kan? Mungkin banyak jamaah sering singgah ke masjid, bukan sholat ke toilet tapi. Masjid ini pernah, itu pernah, oh banyak. Setiap berangkat kemana singgah, bukan sholat. Singgahnya buang air. Ala kulli hal. Ketika kita singgah tersebut boleh kita buang air itu boleh. Ya, tapi kalau kita mau berbuat baik dengan meletakkan infak dalam kotak tersebut ya bagus lagi. Mau lebih bagus lagi ente sholat 2 rakaat tahiyatul masjid di situ. Setiap singgah maaf kata jangan buang air aja. Sholat di situ minimal 2 rakaat, minimal tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu atau pas di waktu sholat kita sholat di situ. Jangan hanya buang air. Jelas? Ya. Waalaikumsalam. Ini ada yang mewakafkan kayu ya. Terus ada potongan-potongan kayu dari wakaf tadi sudah tidak terpakai digunakan untuk pembakaran untuk masak gitu. Nah itu kayu tadi gimana prosesnya? Bisa digunakan? Wakaf kayunya untuk siapa? Wakaf kayu untuk masjid ya? Untuk masjid. Ya. Seseorang mewakafkan sesuatu untuk masjid, lalu sebagian barang yang dia wakafkan nggak dipakai lagi. Contoh kayak tadi kayu, potongan-potongan kayu tadi tidak digunakan karena potong-potong kecil, diminta oleh orang yang masak buat jadi bahan bakarnya, ya, buat jadi bahan bakar masjid. Kalau kita berbicara wakaf, menurut Imam Syafi'i, barang yang sudah diwakafkan ke masjid, walaupun tidak dipakai lagi, nggak boleh digunakan ke yang lain. Itu mazhab Imam Syafi'i. Walaupun tidak digunakan. Contoh karpet masjid, udah lama nggak dipakai lagi. Boleh nggak mau dikasih ke orang? Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ya ada pendapat boleh dikasih ke masjid lain, boleh pindah masjid. Tapi dari masjid mau dikasih keluarga nggak boleh. Ya, termasuk nanti tanah urukan, sisa-sisa jebolan masjid, itu yang berkaitan dengan masjid. Kalau mazhab Imam Syafi'i agak ketat masalah wakaf ini. Yang terkait dengan masjid nggak boleh, nanti termasuk kayu tadi, potongan-potongan kayu tadi, memang tidak terpakai. Tapi dari awalnya kan orang sudah mewakafkan itu semua buat masjid. Walaupun nggak kepakai itu nggak boleh digunakan untuk kegunaan yang lain. Tetapi ada pendapat dalam mazhab, kalau saya tidak salah Imam Abu Hanifah mengatakan kalau seandainya barang masjid itu sudah tidak dipakai lagi, boleh digunakan buat yang lain. Contoh kayak tadi, potongan kayu. Potongan kayu masjid buat apa? Kalau nggak dibuang kotorin malah kan gitu, maaf kata ya. Kalau nggak dibuang dikotorin, malah maaf kadang masjid ngumumin warga yang mau ambil, biar ngurus masjid gak repot bersihin kan gitu. Nah, kebetulan ada yang masak-masak dia ambil. Nah, jadi boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita bicara Imam Syafi'i lebih ketat soal wakaf, terkhusus yang terkait dengan masjid. Jelas? Di belakang mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya? Nah, itu kasih mic, terus suaranya ada mic-nya tadi. Kasih mic.
cepat ibu-ibu yang mau bertanya. Kalau misalnya barang tadi seperti karpet nggak terpakai lagi baru dibeli ya. Tetap nggak bisa. Barang wakaf itu nggak bisa dibeli. Barang wakaf tidak bisa diperjualbelikan. Kalau kita bicara Imam Syafi'i tadi, barang wakaf itu tidak bisa diperjualbelikan, walaupun dibayar dengan harga tinggi nggak bisa. Tapi kalau kita bicara Imam Abu Hanifah bisa. Barang wakaf terkhusus tadi yang tidak dipakai lagi. Kebetulan ada orang dermawan, ya sudah saya bayarin minimal saya ambil berkah masjid, karpet ini bekas disujudin orang, misalkan ya, duit bisa digunakan manfaat masjid. Tetapi memang dalam dalam segi hukum ini kita tidak bisa berpegang teguh dengan satu mazhab saja ya. Terkhusus nanti banyak maslahatnya di situ. Dalam mazhab Abu Hanifah dari segi wakaf masjid banyak maslahatnya di situ. Kalau kita fanatik dengan satu mazhab saja, repot kita. Akhirnya barang masjid banyak yang digudangkan nanti ya. Karpetnya digudangkan, ininya digudangkan, semuanya digudangkan. Akhirnya nggak bermanfaat barang tadi. Jadi kalau kita berbicara di mazhab Imam Abu Hanifah, boleh menjual barang yang diwakafkan jika barang itu sudah tidak digunakan di masjid. Ya, dijual keluar sehingga nanti hasilnya tadi masuk ke dalam kas masjid. Ya, jadi kalau misalkan mau diamalkan bisa saja, saya katakan cukup kita bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Silakan, ada lagi yang bertanya, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Misalnya kita mau wakafkan tempat organisasi lain gitu. Tempat apa? Organisasi. Tapi kita tanya, ini saya mau wakafkan, mintanya apa? Mereka mintanya duit gitu. Itu hukumnya sah apa enggak? tidak sah, kan tadi dijelaskan sudah, wakaf duit tidak sah. Kalau wakafnya berupa duit tidak sah. Jadi kalau kita mau wakaf itu harus berupa barang. Iya. Nah kalau seandainya ada satu organisasi, yayasan atau apa, nanti duitnya kami belikan misalkan, kami belikan Quran nanti. Ya. Duitnya nanti kami belikan apapun, nanti intinya dia yang belikan. Iya. Berarti ya bukan wakaf namanya. Kalau dia yang berikan bukan wakaf, kita ngasih duit soalnya. Kecuali misalkan ya sudah, kalau emang mau diberikan saya yang berikan, nanti saya berikan barangnya kan gitu. Atau kadang-kadang ya akhir zaman sekarang kan orang nggak mau repot. Makanya ada yayasan atau lembaga yang seperti itu. Cukup ngasih duit nanti barangnya dia bikin Quran. Tetap nanti harus ada silos, harus ijab kabulnya nanti. Kecuali nanti seperti ini misalkan organisasi tadi atau yayasan tadi kita ngasih duit, saat dia berikan barang itu dia nemuin kita lagi, ini Pak barangnya sudah saya berikan, kita terima barangnya ya sudah yang saya wakafkan. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita cuma sekedar ngasih duit putus habis itu nggak tahu lagi, kita pun nggak tahu dibeli apa enggak kebetulan, nggak tahu kan kebetulan dibeli apa enggak. Kalau tahu memang dibeli pun bukan wakaf jatuhnya, karena saat kita memberi kita hanya memberikan duit, bukan memberikan barang atau benda yang tidak habis. Jelas? Jadi solusinya ya tadi, beli sendiri atau habis beli suruh dia balik lagi. Baru nyata kan gitu, barangnya itu dibeli untuk diwakafkan lagi. Mungkin sampai di sini, ada yang tanya lagi ya? Sampai di sini mungkin pertemuan pada malam hari ini, insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua insya Allah tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.